Hai teman-teman, this is Flo, welcome back. Kemarin kita udah bahas soal teori kepribadian mulai dari pengertian sampai hubungan kepribadian dan stres nih. Nah, di video kali ini kita geser dulu dari pembahasan yang kemarin. Sekarang kita mau kulik-kulik lagi nih soal apa sih yang terjadi sama tubuh kita waktu kita lagi stres dan cemas nih teman-teman. Oke, without any further ado, let's check it out. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, stres itu adalah respons alami tubuh terhadap situasi yang dirasakan sebagai ancaman atau tekanan. Di saat stres, sebagai bentuk mekanisme pertahanan tubuh, otak memerintahkan pelepasan hormon seperti adrenalin, mempersiapkan tubuh untuk bereaksi dalam tindakan flight or fight, atau disebut freeze. Nah, di sini otak itu menjadi organ kunci dari respon perilaku maupun fisiologis tubuh karena dapat mengenali apa yang mengancam dan menyebabkan stres. Saat situasi diinterpretasikan sebagai stres, hal ini akan memicu aktivasi HPA axis dan berdampak pada rilis hormon kortisol, adrenalin, dan noradrenalin. Nah, stres ini dapat mempengaruhi sirkulasi darah ke otak sehingga menyebabkan pembuluh darah di kepala kita menyempit. Ini dapat memperburuk gejala sakit kepala. Kemudian, terjadinya respons fight or flight akibat stres juga membuat otot-otot kita tegang dan siap untuk bertindak. Peningkatan tegangan otot yang berkelanjutan akibat stres dapat menyebabkan kelelahan otot yang berkepanjangan. Kondisi ini bisa mengarah pada rasa kaku, nyeri, atau bahkan kram pada beberapa kasus. Lalu, ketegangan ini berdampak juga langsung pada sistem kardiovaskular. Jantung kita yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh mengalami peningkatan beban kerja. Detak jantung meningkat untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup ke otot-otot. Siap untuk tindakan pertahanan ataupun pelarian. Hal ini berdampak juga pada peningkatan tekanan darah maupun laju jantung. Nah, kalian pernah nggak sih ada dalam situasi tertekan ataupun stres sehingga nafas kalian tuh rasanya berat ataupun kalian kesulitan untuk bernafas? Nah, itu hal yang wajar ya teman-teman, karena permintaan oksigen ketika kalian sedang dalam kondisi yang tidak nyaman itu akan lebih banyak ke dalam tubuh, alhasil laju nafas menjadi lebih cepat daripada biasanya. Pada saat kita stres, suhu tubuh kita itu akan turun. Lalu, cara tubuh kita untuk menormalkan kembali suhunya adalah dengan cara mengaktifasi kelenjar keringat kita. Sehingga dampaknya cairan tubuh kita akan keluar berlebih di telapak tangan, kaki, ataupun dahi. Selain itu, saat kita stres, sistem pencernaan juga ikut terpengaruh. Perut kita yang secara normal memproses makanan dan menyerap nutrisi akan mengalami gangguan karena aliran darah yang diarahkan ke tempat lain untuk mendukung respon stres. Aktivitas non-esensial seperti sistem pencernaan ditekan aliran darahnya, sehingga energi dapat dialokasikan untuk mendukung respons yang darurat. Dampak yang terjadi akibat gangguan pada pencernaan ini adalah mual, muntah, diare, ataupun sembelit. Beberapa orang mungkin cenderung makan berlebih atau juga kurang makan sebagai respons terhadap stres yang dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dan juga berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Nah, stres itu sebenarnya kan datangnya secara tiba-tiba. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka bisa berdampak panjang buat kesehatan kita. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Kortisol, hormon stres utama, memiliki efek menekan pada sistem kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap infeksi maupun penyakit. Pemahaman akan reaksi fisiologis ini penting untuk mengelola stres kita dengan efektif. Teknik-teknik seperti meditasi, olahraga, dan terapi dapat membantu menurunkan tingkat stres dan mengurangi dampaknya terhadap tubuh kita. Nah, dengan memahami bagaimana stres mampu mempengaruhi fisiologis tubuh, diharapkan kita dapat lebih bijak mengelola tekanan hidup kita sehari-hari dan memelihara kesehatan kita secara menyeluruh.
Karena apabila kita tidak mampu mengendalikan stres ini akan berakibat pada penyakit kronis. Nah, untuk pembahasan tentang penyakit kronis akan ada di video selanjutnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.